Kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Sekarang Natasha nih. Iya. Silakan duduk. Iya. Tadi habis sahur ngambil. Tadi udah sesendok kan? lagi sayang disuapin. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Santai aja, anggap aja rumah sendiri. Oh gitu ya? Saya sendiri juga nggak punya rumah. Ya. Lah? Jadi, Natasha ini, kakak kamu ini kan juga seorang public figure ya. Iya. Ya, kalau di rumah sebagai sesama saudara saling support nggak sih? Kita sih udah nggak tinggal bareng karena Ya kakak, sekarang ya, karena udah berkeluarga ya. Iya, kakak udah punya suami. Terus ya saling support aja sih, nggak pernah kayak don't do this, don't do that. Kamu just follow what you want. Nggak pernah ada larangan apa aja sih, always support gitu. Pokoknya saling support, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan. Gitu. Sekarang tahu komunikasi, sekarang udah bisa nggak tinggal di rumah lagi, masih sering ketemu? Iya masih sering, sekarang kakak lagi di Amsterdam sih, lagi syuting dia, jadi kita sering banget komunikasi, apalagi suka ngirim suka ngirim video lucu di Instagram, gitu-gitu, hiburan gitu. Tapi enak ini adik kakak cantik-cantik dua-duanya. Ya memang keturunan, kalau dari saudaranya cantik ya ke bawah-bawahnya cantik. Kalau Janet sendiri? Iya. Keluarga punya, ada nggak yang profesinya juga Ada. mungkin penyanyi atau public figure? Jadi juga? dulu Janet tuh diajarin nyanyi dulu sama Binenden ada. Dia yang pertama kali Binenden? ngajarin aku nyanyi. Itu siapa itu? Kok nggak ngajarin saya dia? Belum kenal ya. Jadi dia tuh dulu jadi penyanyi dangdut yang memang udah ada namanya lah di Bandung gitu. Terus aku sering liatin, iya enak banget jadi Binenden ya gitu. Setiap nyanyi bayarannya gede gitu. Terus sehari tuh bisa 3 panggung. Wih, sehari Pindah-pindah, iya namanya ngedeblo namanya kalau orang Sunda. Apa? Ngadeblo. Ngadeblo itu apa? Nyanyinya panggung ke panggung. Nyanyinya satu hari. panggung, laris pokoknya itulah Laris, ya. Nah ini menurut Badan Intelijen dari Ini Sahur, ini mohon maaf, kamu juga pernah jualan sop apa tuh? Iya. Sop apa? Sop buah. Di mana, kapan? Jadi dulu waktu aku nggak di Duo lagi, karena aku balik ke Bandung tuh. Terus waktu itu aku tuh kayak pengen bikin orang tuaku tuh nggak khawatir gitu. Kayak udah lama aku nggak di Duo juga, kita masih tetap bisa lebaran kok gitu. Terus tapi aku sendiri juga nggak tahu aku mesti gimana ya gitu. Terus kepikiran pas lagi jalan-jalan gitu kan ngabuburit, kayaknya jualan takjil oke juga nih gitu. Dan aku memang seneng bikin sesuatu dari buah gitu. Ya udah bikin sop buah deh. Gitu akhirnya aku jualan. Karena aku nggak punya tempat jualan dulu, jadi ceritanya lucu, Ca. Aku dari rumah tuh udah kayak dibungkus-bungkusin pakai pakai gelas plastik gitu kan. Nah, karena kita lokasinya jauh tempat jualannya, jadi bener-bener aku pegangin gini yang di mobil pakai nampan gini aja aku nggak boleh gerak. Terus kalau misalnya ada polisi tidur ya harus bener-bener hati-hati. Kalau enggak ya tumpah lah. Wah, tumpah dagangan jadi rugi sebelum jualan berarti itu ya? Pernah. Wah, itu Ngalamin. titik terendah yang pernah kamu alami dalam karir itu ya? Tapi aku kayak happy aja karena aku ngerasa kalau misalnya orang suka dengan apa yang kita jajakan gitu, kayak jualan gitu, kan jualan kan bukan sesuatu yang memalukan gitu. Iya. Kita malah seneng walaupun untungnya nggak gede-gede amat gitu, tapi kita seneng gitu. Dapat untungnya 1 juta dan dibagi 3 sama yang masak, yang bantuin jual, dan Janet. Jadi rasanya untungnya dibagi 3. Bahagia gitu ya? Bahagia banget. Nah kalau sekarang siapa yang sering support kamu? Support, kebetulan orang tua sekarang udah di Jakarta semenjak Janet punya rumah sendiri. Jadi lebih enak karena kan selama ini kalau Janet lagi syuting segala macam itu pas pulang ke rumah dulu nggak ada mama, aku nggak ada yang masakin, rumah berantakan gitu kan. Tapi sekarang ada mama kayak ya itu rumahnya mama juga gitu. Jadi ikut dirawatin, aku seneng banget. Nah ketika kamu sekarang sudah pada posisi seperti ini, ketika kamu ingat tadi jualan sop itu apa yang kamu rasakan? Jadi kemarin aku tuh ngerasain banget ya jadi penjual makanan takjil gitu kan. Kita itu berharap sebelum jam 6 sebelum buka tuh makanan habis gitu kan. Sedih banget beberapa kali Janet jualan, terus pas udah azan, udah buka, makanan masih banyak. Terus takjil juga masih banyak. Itu sedih banget karena aku tuh pengen pulang tuh ngebawa berita bagus buat yang udah masakin gitu kan. Kalau makanannya habis gitu, tapi beberapa kali pulang ke rumah tuh dengan makanan yang masih banyak gitu. Kadang-kadang itu sedih gitu, untungnya nggak seberapa. Tapi kita yang semangat banget gitu bikinnya dari siang, jam 12 siang gitu kan. Ke pasar apa gitu kan. Ya menurut Janet
salut lah sama orang-orang yang masih mau berjuang, berdagang gitu. Berdagang itu kan berarti berusaha untuk Betul. mencari sesuatu lebihnya dari modal dan juga tenaga yang kita punya. Dan yang penting berpikir mencari rezeki itu harus yang halal. Betul. Jangan pernah menyerah, luar biasa. Dan Natasha, kita sudah kedatangan keluarga kamu. Siapa? Ya. Ini mungkin kejutan juga buat kamu. Ini dia, keluarga dari Natasha. Wow, wow. Kok bisa ini? Ini tuh, Bentar, ini apa? Ini mohon maaf nih sebentar. Ini siapa ini? Kami Yang keluarga. kita undang kan keluarganya Natasha. Iya, ini apa? Ini kan Natasha Ini Rider. Ledek. Ini kan Natasha Rider. Anda siapa? Saya Kamen Rider, adem bener. Jadi Ghost Rider sama Kamen Rider. Kamen Rider merasa keluarganya Natasha Rider. Rider. Ini keluarga kamu bukan? Bukan. Hah? Bukan ya, tapi ada rider-ridernya. Ada lagi yang Keluarga anti slip kali. sih sebetulnya. Siapa? Enggak usah. Ini karena ada Natasha Rider itu saudaranya Kimberly Lakanda ini. Saya Kamen Rider, kan ada rider-ridernya Ghost juga. Rider kan ada rider-ridernya. Iya, tapi kan Terus itu hubungannya- semua fictional. Terus hubungannya salah. Kan dari kita RYDER. Nah, Mau Ayo udah lo. sampai capek dandan masa nggak diakui. Kasihan ya. Tadi mau masuk aja Pak Ustadz bilang, udah mau subuh. nih berarti kalau Anda penampilan seperti ini pasti jago bela diri dong. Sebetulnya enggak. Action lah paling Masa nggak bisa? Enggak sih, cuma Superhero ini. Ya kita cobalah. Ya, coba tunjukkan. Usahalah ya. Ini bawa rantai nih, rantai. Awas hati-hati kamu bisa. Udah nggak ada tenaganya. Nah, coba Ayo dong, Kamen Rider. beradu. Ayo Rider. Woi. Wede. Wah, luar biasa. Hei, Hai, hai, hai. Oh yeah. hei. Ini mah berantem beneran. Sabetin Pak. Ini Jam 4:20 disabetin. katanya kalian ini bersaudara. Oh, malah ujung-ujungnya berantem. Gimana nih? Seharusnya kan akrab. Tuh, ini biasa melawan monster loh Seharusnya mereka. akrab, oke. Dengan saudara. Ridernya yang pakai I bukan pakai Y. Sakit beneran Vincent. Saya Kamen Rider, Nah, adem bener. nih kalau Anda melawan monster nih. Tunjukkan bagaimana cara melawan monster. Ajuken. 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 Kita datangkan. Ajuken. Kita datangkan monsternya. Oh, ada monster. Ada monster yang harus Anda lawan. Mana monsternya? Ini dia. Masa monster kita manusia daun? Kecoa. Ini Ini monster kecoa. kecoa. Ini maksudnya giginya. Monster kecoa. Lah, Sila- kalau jadi kecoa mah nggak usah pakai pakaian begini Pak. Ngomong apa sih? Nggak usah make up. Ngomong apa sih? Monster. Hah? Lu Ini lawan. monster kecoa. Wah, kerapetan ini helmnya. Monster. Tuh lawan. Nah, diangkat dikit. Ayo. Kamen Rider, silakan dilawan. Aku monster kecoa. Wah, Siapa yang mau lawan? mereka. Wah. Wah.
Rider berusaha, oh kalah, gagal. Ghost Rider, masih ada lagi satu. Satu lagi monster. Ditabok, Pak. Saya sudah merasakan ini di hari ketiga. Minggir. Ini malah nambah geger. Aduh. Ini bawa nyolok mata orang. Iya. Akhirnya Kamen Rider dan Ghost Rider bersatu untuk melawan monster. Wah, Aduh. Hei, Balas dendam. kena beneran tau. Nah, beneran. Giginya beneran. Ih, ih, Bukan ih, benci aku. akhirnya Kena beneran tau. Kamen Rider dan Sakit Ghost aku. Rider berhasil menang. Jadi kalau memang saudara itu harus bersatu biar bisa Iya. mengalahkan monster. Jangan saingan. Kena giginya bener tadi ya? Bener kena giginya beneran. Giginya nempel, Ca. Sakit. Enak gigi nempel. Nempel di Dia kalau nggak nempel gimana ceritanya? iya. Copot dong. Oh, bener. Udah, berhentinya cukup. Cukup ini. Sabar. Ini udah mau subuh, sabar. Berantem dulu ya. Ustaz, selamat datang, Ustaz. Kamen Rider. Nih. Tat, Kamen Rider mau subuh ya, Tat? Udah subuh. Udah masuk subuh diseksa pakai begini. Saya bilang, nih, Kesian banget Ustaz. subuh-subuh masih pakai begini. Total. Ya, semangat, Tat, semangat. Ya nggak, semangat. Pak Ustaz, ini kan mereka tuh ngaku-ngaku saudaranya si Natasha Rider karena belakangnya namanya pakai Rider. Padahal mereka kan tokoh khayal. Kan biar persaudaraan semakin erat gitu loh, Tat. Padahal cara nulisnya salah ya. Nah, hurufnya aja beda. Ini kita pengen tahu tentang Capek tahu. Buka. Pak Ustaz. Buka. Kita pengen tahu nih tahu saya tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Oh, baik. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ukhuwah ini penting sekali ya. Ukhuwah itu dari kata akhi atau ukhti itu artinya saudara. Jadi kalau kita memahami saudara, biasanya kalau seandainya ada sedikit permasalahan dan lain-lain kan kita juga bilang sudahlah sama saudara kan gitu. Nah karena persaudaraan ini penting, ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan berdasarkan satu keimanan, satu agama. Ya, ini persaudaraan yang sangat kuat. Nah selain itu juga ada yang namanya ukhuwah watoniyah. Ini persaudaraan kebangsaan. Kalau persaudaraan agama itu dia itu satu agama, kalau ini satu bangsa, satu negara. Nah ini tentu kalau persaudaraan yang namanya agama, yang namanya kebangsaan, ada lagi satu lagi ukhuwah insaniyah atau basyariah. Ini persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau kita lihat sebetulnya orang itu kan berbeda-beda, ada berbangsa-bangsa, ada bersuku-suku, ada agama yang berlainan dan lain-lain. Ini tuh semuanya diikat persaudaraan. Kalau persaudaraan insaniyah sesama manusia ini persaudaraan yang dari awalnya Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Kalau persaudaraan kebangsaan tentu kita melihat dari letak geografis. Ya, kita senang sekali kalau di luar negeri ya, kita ketemu teman orang Indonesia atau dilihat orang Melayu gitu, senang sekali ya, karena kita di sana asing misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita juga ketemu sama saudara itu kan gembira. Nah, karenanya ukhuwah ini sebetulnya bagaimana kita menyatukan persaudaraan agar supaya kita itu silaturahimnya kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam ayatnya innal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Karenanya faslihu, kalau ada persengketaan dan lain-lain damaikanlah gitu antara mereka berdua. Nah, jadi persaudaraan ini kita harus pahami. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menyatakan gini, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu, kata Allah. Jadi Allah memang menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kita itu saling mengenal sebetulnya.
Dengan saling mengenal, kita saling bisa bertukar manfaat. Kalau kita sama, itu kebermanfaatannya kurang. Tapi kalau kita berbeda, justru kan kita bisa bertukar manfaat. Ya misalnya Mang Saswi jualan karedok, yang ini jualan sop buah tadi gitu ya. Yang lain jualan yang lain, itu kan jadi jualan apa? Nasi misalnya. Beragam. Ya. Itu jadi kemudian kita kaya, jadi kita banyak alternatifnya dan bisa saling bertukar manfaat semuanya. Sharing. Nah ini yang penting harus kita pahami. Karenanya perbedaan itu harus dilihat sebagai peluang ladang amal kita. Ketika kita melihat, oh ada orang yang berbeda, apa manfaat apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah kira-kira itu, jadi berbeda ini bukan satu ancaman, bukan satu intimidasi, apalagi misalnya merasa kelompok yang satu lebih baik dengan kelompok yang lain. Nah ini berbahaya. Kalau yang satu merasa lebih baik dari yang lain, ini nanti lama-lama manusia ini hidupnya hanya berkelompok saja dan dia tidak bisa saling bertukar manfaat tadi. Padahal kata Allah apa? Yang lebih baik itu yang mana sih? Apakah ustadz lebih baik dari jamaahnya? Apakah profesor lebih baik dari mahasiswanya? Apakah pemimpin lebih baik dari yang dipimpinnya? Tidak, kata Allah. Yang terbaik itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang bertakwa kepada Allah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bersaudara itu penting. Perbedaan memang ada, tapi kita harus ingat bahwa kita ini semua bersaudara. Bersaudara. Ya. Masih ada pengumuman pemenang kuis Twitter. Jadi pagi ini pemenangnya adalah @AndiHRNT. Ya, @AndiHRNT dan juga @HeriPratama 3006. Ya, selamat, Anda masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dari tiket.com. Mau kemana hari raya? Ada tiketnya. Dan juga sudah kita pilih tadi satu penonton yang paling seru, paling heboh di sini. Siapa pemenangnya? Kita lihat. Dan pemenangnya adalah... Ini dia! Yang diberi lingkaran merah. Selamat kepada pemenang. Anda tetap di sini, nanti akan diberi hadiah Rp500.000. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih Jenita, terima kasih Natasha. Dan terima kasih juga pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Saksikan terus Ini Sahur seperti biasa setiap hari jam 2 sampai jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Net TV. Kita jumpa lagi esok di Ini Sahur.